Viewers, perhelatan kolaborasi desain dan seni kontemporeri terbesar, Indonesian Contemporary Art and Design kembali hadir untuk keempat kalinya. Sebuah pameran seni yang menampilkan kreativitas anak-anak bangsa dengan kekuatan kreativitas dan ekspresi. Sebetulnya ya kalau mau dibilang ya kegiatan bersama lah ya, karena pesertanya pun dari lintas latar belakang akademis gitu ya, dari segi pengalaman juga memang sangat beragam. Tapi pada prinsipnya kegiatan ini kemudian mempertemukan teman-teman dari berbagai macam latar belakang itu dan kemudian sama-sama merespon tema yang disepakati bersama, sama-sama menginterpretasi judul yang disepakati bersama menjadi sebuah karya. Jadi lebih kepada mengekspresikan pengalaman masa lalunya, entah itu budaya, entah itu pengalaman pribadi atau apapun, kemudian akan jadi sebuah karya yang membawa nilai baru. Apa yang kita sudah pernah pahami kemudian ingin kita bagikan. Tapi juga sebetulnya yang lebih dalam, teman-teman juga membuka diri untuk menerima banyak masukan. Karena itu dia dengan berbagai macam latar belakang dan kemudian kita ada di wilayah-wilayah umum di hotel. Hotel ini 1 kali 24 jam dan kita juga tidak pada porsi yang hanya mengganggu lewat karya-karya, tetapi bagaimana karya itu bisa merespon sehingga orang yang datang pun tidak merasa terganggu dengan apa yang dibuat lewat kegiatan ini. Sudah keempat kali. Penyelenggaraannya sampai saat ini memang selalu di sini. Tahun ini penyelenggara mengambil tema Restart. Tema Restart sendiri memberi arti bahwa setiap manusia memerlukan restart dalam hidupnya untuk memulai semangat baru. Reinvent history, revolutionize story, manusia bisa merevolusi hidupnya, mempelajari sejarah, hikayat, dan juga hidupnya sendiri untuk menciptakan fase baru dalam hidupnya. Start seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masing-masing ingin berhenti sejenak dari rutinitas, kemudian melihat proses masa lalunya dan bagaimana masa lalu itu bisa menginspirasi terhadap karya yang akan dibuat. Gitu. Bisa pribadi, bisa sosial, bisa budaya, macam-macam sekali. Jadi ini perenungan sejenak, kemudian dari perenungan itu akan melangkah dengan satu bentuk baru lewat karya seni. Intinya meningkatkan kualitas hidup lewat seni, lewat desain. Sebetulnya kita melalui beberapa tahap diskusi bersama. Gitu, akan bikin seperti apa, bagaimana akan menginterpretasi, dan karena ini beragam ya masing-masing punya cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan itu, rasa itu. Sebetulnya sangat luar biasa, tapi kan mungkin karena formulanya kita gabungin bukan hanya seni tapi desain juga sama industri perhotelan. Jadi kita gabung semua, mungkin ini hanya baru ini ya ada di Indonesia. Sebetulnya hidup manusia juga begitu, jadi kita harus berhenti dulu sejenak untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Di tahun yang keempat ini, ada sekitar 45 insan kreatif lintas generasi dari latar belakang yang beragam, dari selebriti, mahasiswa, hingga para seniman. Salah satu peserta pameran diantaranya yang menampilkan sebuah karya yang unik yang terinspirasi dari Grandfather Clock. Akhirnya dipilih lah, gear ini mau jadi apa? Jadi jam, ya udah nyemplung deh, jadi bikin jam. Sebenarnya basicnya Grandfather's Clock yang dari Swiss. Nah, cuman saya pengen mengaplikasikan material kayu ke dalam sesuatu yang presisi. Karena anggapan orang kan kayu tuh mengembang karena suhu atau kelembaban, menciut. Jadi akurasinya yang dipertanyakan. Nah, saya coba buktikan di sini. Sementara ini saya masih pakai plywood. Plywood kalau di sini terkenal dengan istilah multiplex. Kalau ini saya gunain rantai sepeda. Ya ini teknis sih sebenarnya. Kalau yang komponen utamanya itu ada di jam ini. Tak hanya itu, artis cantik Lola Amaria yang cukup kritis dalam berkarya menampilkan manekin yang bertemakan regenerasi reformasi. Hal tersebut merupakan kritikan Lola terhadap situasi politik, ekonomi yang terjadi sekarang. Ini sebenarnya kedua kali saya ikut ICAT, pertama kali yang kedua, dan ini sebenarnya karena temanya Restart, Reinvent Story, terus saya berpartisipasi bersama Victoria Anastasia. Idenya manekin karena manekin ini adalah gambaran manusia dengan simbol-simbol perempuan
corporate berseragam, simbol agama. Judulnya Regenerasi Kegagalan Reformasi. Jadi negeri yang penuh dengan pencitraan, di mana semuanya tampak ingin terlihat baik, tapi ternyata busuk semua, terutama korupsinya. Maka di sini saya ngambil tema manekin dengan cutting sticker. Semua berita tentang korupsi dan ada simbol uang, simbol kemewahan yang selalu elit politik kita pakai dan terlihat dari luar. Kalau misalnya baca kasusnya dari Perbadan ini pasti akan mengerti gitu. Ada KPK, ada Joko Susilo, ada anti yang selalu berteriak tentang anti poligami, anti korupsi, anti pornografi, dialah yang melakukan itu. Terus berseragam, ada juga kepala polisi yang korupsi gila-gilaan, ternyata perempuan juga, nggak cuma laki yang di DPR sana gitu. Jadi mau laki mau perempuan, mau dia berseragam, mau dia pakai simbol agama tertentu, mau dia kelihatannya gimana, tetap aja korupsi juga gitu. Dan itu uang rakyat, uang kita yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam acara pembukaan pameran yang berlangsung di sebuah hotel di kawasan Kemang itu menampilkan pertunjukan seni tari, fashion, dan musik. Yang menarik ada perancang Rosso yang menampilkan rangkaian atraksi seni, mulai tari, suara, hingga fashion show. Ya, pembukaannya malam ini tuh ada tarian kontemporer gitu ya. Tariannya sebetulnya juga dibawakan dari cara Jawa, tapi juga dengan musik yang lebih kontemporer. Juga ada kolaborasi penari dari Jepang, nanti akan hadir. Juga nanti ada teman-teman yang mini orkestra juga nanti akan tampil. Fashion show-nya cukup unik, yaitu menampilkan batik rancangan Rosso yang terbuat dari serat pohon pisang, serta musik dari Andante Youth Community Orchestra. Karya yang saya tampilkan di sini adalah karya kreatif yang saya gabungkan berbagai macam unsur seni jadi satu kekuatan. Di sini ada tari, ada musik, ada batik, ada fashion, dan ada gamelan. Jadi satu kekuatan yang ternyata kalau digabung itu malah menjadikan power yang sangat luar biasa dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan saya sangat sayang dengan lingkungan karena pohon pisang yang menghasilkan buah pisang itu nggak pernah direspon atau nggak pernah dianggap itu berguna. Makanya begitu saya lihat pohon pisang ada seratnya, ini pasti bisa menjadi sesuatu gitu kan. Nah, kemudian saya coba kreasikan dengan serat pisang, saya tenun. Akhirnya sewaktu itu saya kolaborasi dengan pengrajin dari songket Palembang. Saya kombinasi songket dengan serat pisang, saya ikutkan lomba ke ASEAN, ternyata di Bangkok juara. Jadi ternyata serat pisang bisa gitu.